Dan tentu saja aku Raja yang akan menemani Keisha di episode spesial kali ini karena kita sedang memperingati Hari Pahlawan Nasional. Tema podcast kita hari ini adalah menghidupkan semangat pahlawan di era modern. Betul banget Raja, tapi kali ini kita nggak cuma berdua loh, kita sudah kedatangan 3 narasumber keren yang siap berbagi pandangan mereka tentang semangat. Langsung aja kita sambut, ada Samsuri, mahasiswa, lalu ada Dias, mahasiswa aktivis sosial, dan juga ada Anggaro, siswa SMA yang aktif di kegiatan lingkungan sekolah. Halo, senang bisa ada di sini. Halo, terima kasih sudah mengundang. Semuanya, gue senang banget bisa ngobrol bareng hari ini. Kita mulai dulu ya, Samsuri. Banyak orang tahu tanggal 10 November itu Hari Pahlawan. Tapi sebenarnya apa sih makna pahlawan nasional menurut Anda? Nah, pertanyaan bagus, Kiai. Pahlawan nasional adalah sosok yang berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara. Mereka rela berkorban demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia tanpa pamrih. Tapi yang penting juga pahlawan itu bukan hanya yang berjuang di medan perang, tapi juga mereka yang membangun bangsa lewat pendidikan, ide, dan karya. Jadi sebenarnya semangat kepahlawanan itu bisa muncul dari berbagai bidang ya, San? Betul sekali, Ja. Lihat saja Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan, Kartini dalam memperjuangkan hak hak perempuan, dan Haji Agus Salim lewat diplomasi. Mereka semua pahlawan dengan cara masing-masing. Dia sebagai mahasiswa yang aktif di kegiatan sekolah, siapa pahlawan yang paling terinspirasi kamu dan kenapa? Dunia demi mempertahankan kemerdekaan bagi saya. Itu pelajaran penting bahwa semangat dan kemerdekaan bisa mengalahkan segala keterbatasan. Wah, benar banget. Semangat itu sekarang harus kita tiru. Baru sendiri gimana nih? Siapa pahlawan favorit kamu? Kalau saya ini karena beliau memperjuangkan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Saya merasa sangat semangat Kartini masih sangat relevan hari ini, terutama bagi generasi muda perempuan yang ingin terus berkembang dan tidak takut bermimpi. Bagus sekali yang baru. Itulah bentuk nyata bagaimana nilai-nilai pahlawan bisa hidup dalam diri generasi muda sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting. Zaman sekarang kan udah beda banget ya. Menurut kalian masih ada nggak sih cara untuk menjadi pahlawan di era modern ini? Menurut saya masih banget, tapi bentuknya berbeda. Misalnya menjadi relawan sosial, membuat gerakan peduli sampah, atau menciptakan inovasi teknologi yang membantu masyarakat. Itu juga bentuk kepahlawanan. Ya, saya setuju. Menurut saya jadi pahlawan nggak harus besar. Hal kecil seperti menjaga kebersihan, menolong teman, atau aktif dalam kegiatan positif itu termasuk, karena dari hal kecil bisa muncul perubahan besar. Benar sekali, pahlawan zaman modern adalah mereka yang punya kepedulian, tidak harus terkenal dan punya hati untuk membantu sesama dan cinta tanah air. Wah, keren banget. Jadi kalau dulu pahlawan berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan kebodohan, kemalasan, dan ketidakpedulian ya. Nah, itu dia. Kita nggak perlu angkat senjata, cukup berjuang dengan pengetahuan, kreativitas, dan rasa tanggung jawab. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di akhir obrolan dari pembahasan hari ini. Kita belajar bahwa semangat pahlawan itu nggak pernah padam. Betul, siapapun kita, apapun profesinya, bisa jadi pahlawan bagi orang lain. Karena pahlawan bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang apa yang kita lakukan hari ini. Saya sangat bangga melihat generasi muda yang mau meneladani semangat para pahlawan. Semoga semangat itu terus tumbuh di hati kita semua. Terima kasih banyak untuk Samsuri, Anggaro, dan Dias atas waktunya hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah setia bareng kami.
Jangan lupa terus jadi pahlawan sekecil apapun langkahmu. Sampai Sampai jumpa di episode berikutnya dan Merdeka!